Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, sore, dan malam. Bagaimana penggunaan to be? Pertanyaan ini sering muncul dari kalangan pelajar ya. Baik, to be adalah linking verb yang merupakan salah satu auxiliary verb atau kata kerja bantu. Tugas dari auxiliary verb to be ini adalah membantu perangkaian kalimat. Perangkaian kalimat yang dibantu adalah satu, perangkaian kalimat dengan noun. Berarti ada kalimat yang menggunakan noun dengan rumus subject plus to be plus noun. Namun sebelumnya ada baiknya kita mengetahui jenis dari kata to be ini. Ada berapa to be begitu. Oke. To be bukan 3 ya, tetapi 8. Is, am, are, was, were, be, been, being. I untuk am dan was, You itu menggunakan are atau were. They itu menggunakan are atau were. We itu menggunakan are atau were. He menggunakan is, was. She is, was. It juga menggunakan is dan was. Will, shall, must, may, need itu menggunakan be. Itu modal ya. Will, shall, must, may, need. Has, have, had itu menggunakan been. Kita sebut to have. Ingat ya, ini harus dihafal. Being itu digunakan menelahkan di atau menyedangkan di. Ini perlu sangat diingat ya, agar kita mampu menguasai pelajaran berikutnya. Karena to be ini frekuensi muncul dalam kalimat itu sangat sering dan kita sangat mudah salah atau keliru dalam penggunaannya. Ingat ya, to be bukan 3 namun 8. Is, am, are, was, were, be, been, being. Ucapkan ya. Is, am, are, was, were, be, been, being. Dengan ketentuan seperti I, you, they, we, he, she, it. Penggunaannya sesuaikan to be-nya. Will, shall, must, may, need kita sebut dengan modal. Must, have, had kita sebut dengan to have. Kita lanjut. Perlu diingat, to be digunakan untuk perangkaian kata benda. Mereka bukan guru, guru itu benda. Jadi kalimat seperti ini menggunakan to be. Yang kedua, kata sifat. Sonia sangat pintar. Pintar, kata sifat. Sehingga perangkaian dalam kata sifat harus menggunakan to be. Ketiga, awalan di atau ter. Pencuri itu ditangkap atau tertangkap. Ditangkap itu awalan di, sehingga dalam perangkaiannya wajib menggunakan to be. Yang keempat, menyedangkan. Kita sebut continuous. Sedang menari. Maka menari ini dalam keadaan sedang harus menggunakan to be. Ini harus diingat ya, bahwa 4 perangkaian ini harus pakai to be. Mudah kan? Kata benda, kata sifat, awalan di, ter, menyedangkan. Semua perangkaian-perangkaian dengan menggunakan kata benda, kata sifat, awalan di atau ter, dan juga menyedangkan dalam kalimat yang berhubungan dengan subjek, predicate, harus diantarai oleh to be sebelum predicate-nya. Setelah subjek mereka harus pakai to be. Sonia harus pakai to be. Pencuri harus pakai to be. Dia juga harus pakai to be karena ada dalam 4 syarat. Kita lanjut. Ingat ya, penggunaan to be saya sengaja posting di sini agar mudah dilihat. Harus terbiasa menggunakan to be dalam 4 perangkaian tadi. Pertama, kata benda ya, noun. Rini seorang guru. Rini bla 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 a teacher. Ini salah. Kita harus pakai to be is dong, baru tepat. Karena teacher kata benda. Rini kita anggap she, maka to be-nya adalah is. Yang kedua, mereka penipu. They cheaters, ya, cheaters. Alright. Kalau tanpa are itu salah, jadi harus pakai are. To be they adalah are. Kami bukan pemenang. We not winners. Ini salah, harus pakai to be.
We are not winners. That's the right thing. Oke, we to be-nya are. Masih bingung? Saya rasa ini cukup mudah. Bahwa nomor 1, Rini seorang guru. Rini a teacher harus diikuti oleh is terlebih dahulu. Wajib. Karena teacher kata benda atau guru. Mereka penipu. Penipu itu kata benda dan mereka itu they. Karena penipu kata benda wajib menggunakan to be setelah subjek they. Begitu juga dengan pemenang. Pemenang adalah benda. Sehingga setelah kami, we, harus menggunakan to be are. Mudah bukan? Kita lanjut. Kedua, membantu perangkaian kata sifat. Subject to be plus adjective itu rumusnya ya. Setelah subjek harus menggunakan to be sebelum adjective. Intinya ada kata sifat, kalimat harus pakai to be. Mereka sangat kuat, very strong, pakai to be are ya. Karena they to be-nya are. Widya tidak lemah, Widya not weak, harus pakai to be juga is. Karena weak kata sifat. Kami pucat tadi. Nah, di sini we pale just now. Ada just now, lampau ya. Maka tidak menggunakan are, tapi were. Kita sudah bahas di halaman sebelumnya. Is dan am akan berubah menjadi was. Sedangkan are akan menjadi were. Itu pada masa past atau lampau. Itu harus selalu diingat. Oke, saya ulangi ya. Yang kedua fungsinya membantu perangkaian kata sifat, yaitu dengan rumus subjek, baru masuk to be, baru masuk kata sifat. Mereka sangat kuat. Kuat kata sifat, sehingga mereka, they, harus pakai to be, yaitu are. Widya tidak lemah. Lemah itu kata sifat, maka sebelum not, itu harus pakai to be, is, setelah itu. Yang ketiga, we were pale just now, karena pale pucat kata sifat, tapi tidak menggunakan are, namun were karena itu lampau. Kita lanjut. Ingat ya, yang ini harus terbiasa dan sudah hafal. Awalan di untuk perangkaian ketiga dengan rumus subject plus to be plus verb 3. To be diikuti oleh verb 3 yang ciri-ciri verb 3 ed, oughh atau oughc akhiran kata kerjanya. Buku itu dipesan. Dipesan adalah awalan di. The book bla 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 ordered dan harus diikuti oleh is karena to be plus verb 3. Is adalah to be, ordered dengan ed adalah verb 3. Kita terlupakan. Terlupakan adalah awalan di atau ter. Maka juga harus pakai to be setelah we are baru forgotten. Yang ketiga, majalah itu diawasi. Diawasi juga merupakan awalan di, maka the magazine is supervised. Harus pakai to be is, kalau tidak tetap salah. Tidak membingungkan ini sebenarnya. Kita harus memahami rumus sederhana saja bahwa awalan di atau ter harus diikuti to be kemudian verb 3. Yang ciri-ciri verb 3 kira-kira dia sering berakhiran ed. Seperti tadi ordered pakai ed. Ada juga yang berakhiran oughh seperti buy, book atau sing, talk dan lain-lain ya. Jadi ciri khas kata kerja bentuk ketiga itu sering menggunakan akhiran ed, oughh atau ought. Hal yang paling penting adalah ingat perangkaian ketiga ini awalan di atau ter wajib menggunakan to be karena rumus dasarnya adalah subject plus to be plus verb 3. Dan rumus ini sering kita sebut passive voice. Next, kita lanjut. Yang keempat, perangkaian adalah to be digunakan juga untuk menyedangkan dengan rumus subject plus to be plus verb ing. Kita sering sebut continuous tense ya. Robbie sedang menunggu. Robbie waiting ini salah. Harus pakai to be is. Berikut. Ucok sedang meniup. Meniupnya dalam keadaan sedang maka harus pakai to be is. Ucok is blowing. Ini peraturan keempat harus diingat dan cukup mudah. Menyedangkan. Kalau kita bilang sih lagi ya, lagi nunggu, sedang nunggu itu sama. Jadi kalau ada kalimat menggunakan sedang ataupun lagi dalam bahasa kita sehari-hari, maka kita harus menggunakan rumus to be plus verb ing ini. Ingat, tanpa to be ini akan menjadi salah, tidak menjadi kalimat utuh.
Robbie is waiting. Ucok is blowing. Next. Dari contoh-contoh sebelumnya, slide-slide sebelumnya, kita telah menemukan beberapa fungsi dari to be, is, am, are, dan was, were. Namun, kita belum menemukan to be yang be, been, being. Kapan kita menemukannya ya? Baik, kita coba lihat. Perhatikan dengan baik contoh-contoh ini. I, to be-nya am. You, to be-nya are. They, she, to be-nya is ya. Modal yang will, shall, must, may itu to be-nya be. Harus diingat. Sedangkan has, have, had, to be-nya adalah been. Ini perlu di-capture dan di-insert ke dalam benak kita bahwa jika I to be-nya am, you to be-nya are, she to be-nya is, kalau modal will, shall, must, may, need, dan teman-temannya, kalau butuh to be, seperti modal jumpa dengan kata sifat ya, seperti akan, bahagia. Akan kan modal tuh will, bahagia kan kata sifat, wajib pakai to be. Nah, to be-nya wajib be. Roni sudah besar. Besar itu kan kata sifat, maka sudahnya harus pakai to be. To be-nya has, have, had, been. Perlu diingat. Bagaimana dengan being ya? Baik, kita lihat. Sedangkan to be, being, ini kita gunakan dalam perangkaian menyedangkan, awalan di atau ter, juga non-verb. Untuk lebih jelasnya ya, mari kita bahas satu persatu ya, contoh berikut ini. Dunia akan diselamatkan. Akan itu modal. Diselamatkan itu awalan di. Maka kalau awalan di kan harus menggunakan to be. Sedangkan kita menemukan modal, maka rumusnya modal pakai to be baru verb 3. Maka jawabannya the world will be saved. Ingat modal must, may, dare, need itu kita sebut modal. Dan kalau dalam perangkaian menggunakan awalan di atau non verb, maka harus menggunakan to be. To be yang kita gunakan untuk modal ya bukan is, bukan am, juga bukan was, were, atau are. Namun kita menggunakan to be khusus, yaitu to be modal be. Gampang, cukup mudah. Ingat saja bahwa I to be-nya am, you to be-nya are, they to be-nya are, we to be-nya are, he to be-nya is, she to be-nya is, it to be-nya is. Kalau lampau menjadi was ya. Nah, kalau modal to be-nya itu be. Jika to have yang has, have, had, to be-nya adalah been. Itu perlu diingat dan perlu dihafal ya. Salah satunya yang perlu dihafal adalah jenis modal. Modal ini bukan hanya must, may, dare, dan need ya, tapi ada yang lainnya seperti shall, kemudian juga apa yang boleh muncul di sini ya, must, may, can ya, can itu juga modal, can, could, must, had to, may, might, kemudian will, would, yes, itu semua adalah modal yang jika dalam perangkaian bertemu dengan awalan di atau non-verb yang merupakan 4 syarat penggunaan to be, maka harus menggunakan to be. Dan to be modal, saya ulangi kembali, adalah be. Jika I to be-nya am, you to be-nya are, they to be-nya are, we to be-nya are, maka modal to be-nya be, sedangkan has, have, had to be-nya been. Untuk lebih mendalami, kita akan mencoba membahas berikut ini. Modal plus be plus non-verb berarti bukan kata kerja ya. Harus itu modal. Sedangkan bijaksana itu non-verb. Kita sebut bukan kata kerja, yaitu kata sifat ya. Bijaksana kata sifat. Sehingga Rika must be wise. Tanpa be pasti salah. Karena wise adalah kata sifat. Ini perlu diingat di benak kita. Bahwa bukan hanya Rika is wise yang ada. Namun kalau kita mengucapkan Rika harus bijaksana. Maka harus itu modal. To be-nya modal be. Ingat, I to be-nya am,
You to be-nya are, they to be-nya are, modal seperti must ini to be-nya adalah be. To have yang has, have had, to be-nya adalah been. Ingat dan perlu dihafal. Baik, kita lanjut. Beberapa contoh penggunaan to be ya. Ini kita gabung aja. The island has blah 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 seemed like a line. The plants blah 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 fresh in the morning. A knife blah 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 be very dangerous. Di sini kita harus menemukan hints atau clue atau petunjuk ya dalam bahasa kita. Pertama kita melihat seen. Seen itu bentuk ketiga dari see, melihat. So seen. Maka itu adalah verb 3. Dan kita telah menemukan has, to have ya. Setelah to have itu, kalau dia butuh to be-nya been. Maka jawabannya sudah pasti been. Ingat, yang kedua ada fresh, segar. Itu adalah adjective atau kata sifat. Fungsi dari perangkaian to be ada 4, salah satunya adalah jika ada kata sifat. Maka kita harus melihat terlebih dahulu subjeknya. Plants jamak. Dan ada kata sifat, maka to be-nya adalah are, bukan is. Karena subjeknya plants jamak. Berikut very dangerous adalah adjective atau kata sifat. Dan kita telah menemukan be di clue di kalimat. Maka be itu kan yang gunakan modal. Maka jawaban yang kosong ini harus modal. Bisa saja could, bisa saja must, bisa saja will. Ya, a knife will be very dangerous. A knife could be very dangerous. Ya, sebuah pisau bisa saja berbahaya. Dan lain-lain. Maka ini perlu dibiasakan untuk melihat clue atau petunjuk. Ya, ada seen bab 3, maka ada to have, maka to be to have adalah been. Fresh kata sifat, plans subjeknya jamak, maka to be-nya are dan seterusnya. Kita lanjut. Nomor 4 ya, the floor bla 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 mopped by him. Nomor 5, Widya bla 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 good in cheating. Nomor 6, the balls bla 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 kicked by the kids. Alright, kita akan coba temukan clue. Yang pertama by ya. By itu ciri khas dari passive voice atau awalan di, yang rumusnya adalah to be plus verb 3. Maka kita telah menemukan juga verb 3-nya ya, berarti yang belum ada to be. Nah, to be-nya kita harus menentukan floor-nya. Floor-nya tunggal. Ya, floor-nya lantainya tunggal. Maka to be yang kita gunakan adalah is. Mudah kan? Berikut good adalah kata sifat atau adjective. Nah, apabila ada kata sifat kan memang wajib pakai to be. Maka to be-nya lihat subjeknya cuman Widya, satu orang, maka to be-nya adalah is. Ya, berikut. Kita lanjut. Ada by kembali. Ini passive voice atau awalan di yang rumusnya adalah to be plus verb 3. Maka verb 3-nya udah ada to kick plus id. Kita lihat balls-nya jamak. Maka to be yang kita gunakan untuk yang jamak ya, yaitu are. Maka selesai untuk penandaannya ya, bahwa ada verb 3, ada kata sifat dan awalan di. Itu ciri-ciri kita harus menggunakan to be. Nah, to be yang kita gunakan juga tergantung oleh subjeknya. Maka kita harus memperhatikan the floor, the Widya, the balls terlebih dahulu sebelum menentukan to be apa yang kita gunakan. Karena to be bukan 3 atau bukan 1 ya, hanya is, banyak. Maka untuk menentukannya perhatikan subjek dan clue lainnya. Terima kasih untuk sekali ini. Kita akan berjumpa di pelajaran berikutnya.